Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fillah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini, di mana hal tersebut merupakan pertanda Allah menginginkan kebaikan bagi kita semua. Karena dari lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan tentang perkara agamanya. Dan kebetulan sekali kita sedang mempelajari kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan, yakni pertolongan yang segera dari tipu daya syaitan, dan sampai kepada bab yang ke-7 dengan judul sesungguhnya di dalam Al-Quran itu mengandung obat bagi segala macam penyakit hati, ya, dari segala macam penyakitnya, ya. Dan kita sudah sampai kepada ucapan penulis rahimahullah, ya. Di pertemuan sebelumnya sudah disebutkan bahwasanya dalam Al-Quran, ya, itu terdapat segala macam obat penyembuh, baik itu dari penyakit hissi maupun maknawi. Demikian pula disebutkan tidak ada di bawah kolong langit ini sebuah kitab pun yang semisal Al-Quran, di mana bahasanya sangat indah, sangat tinggi, menjelaskan tentang perkara tauhid, sifat-sifat Allah, kemudian hal-hal gaib berkaitan tentang hari kiamat, ya. Kemudian di situ juga ada ilmu bagaimana menolak kebatilan-kebatilan dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan ilmu-ilmu lain selain Al-Quran disebutkan dalam pertemuan sebelumnya, itu antara ilmu yang dusta, dalam artian nggak benar, atau ilmu itu benar tapi nggak ada manfaatnya. Misalnya itu di perempatan itu ada mobil parkir warna biru, ya bener ada mobil parkir warna biru, terus manfaatnya buat kita apa? Gitu. Atau ilmu tersebut bermanfaat tapi susah cara dapetinnya, ya, seperti ilmu-ilmu kedokteran, ya, itu manfaatnya besar bagi kaum muslimin. Hanya saja untuk mencapai ke sana, ya, butuh orang perjalanan yang sangat panjang, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, belum lagi kedokteran, sekolahnya, koasnya, ya, dan seterusnya. Adapun Al-Quran itu ilmu daging, langsung dia mendapatkannya. Maka dari itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini, ucapan seorang penyair bahwasanya ilmu selain Al-Quran seperti lahmun jamalin ghathin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wa la saminun fayantaqil. Seperti daging onta yang kurus di ujung pegunungan tinggi yang sangat terjal, tidak mudah untuk didaki dan tidak pula berharga untuk dipindahkan. Dan kemudian penulis melanjutkan ucapannya, wa ahsanu ma inda mutakallimina wa ghairuhum fahuwa fil qur'ani asahhu taqriran wa ahsanu tafsiran falaisa indahum illa takalluf wa tatwil wa ta'qib. Dan sebaik-baik apa yang dimiliki oleh mereka ahlul kalam dan yang selainnya, orang-orang yang mengedepankan akalnya dalam beragama, ya, itu di dalam Al-Quran itu lebih sahih penetapannya, lebih bagus penafsirannya,
Ya. Dan tidaklah mereka itu, yakni orang-orang yang mengedepankan akalnya di atas dalil, kecuali hanya takalluf, memberat-beratkan diri saja, kepanjangan cara menjelaskannya, dan cuma sekedar ikut-ikutan. Ya. Jadi ketika mereka mengatakan seorang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan stop, tunggu dulu, jangan dulu kalian beriman kepada Allah, coba dipikir dulu. Ya, coba dipikir dulu. Bener nggak kita itu harus beriman kepada Allah? Lihat nih alam semesta ini. Ya, alam semesta ini terjadi sangat kompleks. Dia itu berjalan sangat teratur. Pasti ada yang mengaturnya. Ya kan? Kemudian setelah ada yang mengaturnya, pasti yang mengaturnya itu maha berkuasa, alim betul gitu. Jadi kesimpulannya adalah Allah itu ada. Dan kesimpulannya adalah Allah itu maha mengetahui, memiliki sifat al-alim gitu. Nah, seperti itu. Jadi mau beriman disuruh mundur dulu. Ya kan? Adapun ketika dalam Al-Quran nggak usah seperti itu. Dalam Al-Quran langsung, ngapain seperti itu? Langsung aja baca Al-Quran. Ya, Allah maha mengetahui. Allah itu ada, kamitslihi huwa samiul basir. Jadi nggak perlu lagi mikir lagi dari awal. Gitu. Ya kalau ketemu, kalau enggak kan gitu. Ya kan? Dan kalaupun ketemu kepanjangan caranya. Maka dari itu ikhwani fillah azakumullah, Ibnu Qayyim mengatakan di sini apa yang dimiliki oleh mereka ahlul kalam, orang-orang ahlul filsafat, itu lebih baik dalam Al-Quran. Al-Quran itu lebih sahih tafsirnya, lebih baik penafsirannya, lebih sahih penetapannya. Dan tidaklah mereka ahlul kalam kecuali hanya takalluf, hanya memberat-beratkan diri saja, dan berpanjang-panjang dalam hal tersebut. Ya. Kama qila, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, laula tanafusu fid dunya lama wudi'at qutbut tanazur al-mughni walal umad yuhalliluna biza'mihim minhum uqdan wa billadhi wada'uhu zadil uqad. Kalau seandainya bukan karena perlombaan tentang masalah dunia, sungguh tidak akan sekarang kitab-kitab filsafat itu. Lal Mughni walal Umad, ya ini nama dua kitab ya, rujukan mereka Al Mughni dan Al Umad. Ya, tidak akan dikarang kitab-kitab itu. Yuhalliluna bi za'mihim minhum uqdan, mereka menyangka dengan kitab-kitab itu mereka mengurai keruwetan. Wa billadhi wada'uhu zadatil uqad, tetapi bahwasanya kebalikannya, bahkan dengan kitab-kitab itu mereka menambah ruwet. Ya. Sudah kita jelaskan bagaimana mereka ahlul filsafat cara berpikirnya. Ketika ada sesuatu, berita dari Al-Quran, mereka tidak langsung mengimaninya. Mereka berpikir dulu. Gitu. Ya kalau cocok pemikiran mereka dengan Al-Quran. Kalau enggak, otak kita yang sekepal ini bisa apa? Kan gitu. Ya kan? Kita itu lebih butuh kepada dalil nakli daripada pada dalil akli. Buktinya apa? Buktinya diutusnya para rasul. Lah kalau akal itu lebih dulu daripada nakal, daripada penukilan, daripada Al-Quran, ya tentunya Allah nggak akan mengutus para rasul. Kita masing-masing punya akal kok, kan gitu, ya kan? Sehingga al-nakal itu lebih tinggi daripada al-akal, penukilan itu lebih tinggi daripada akal. Ya. Mereka seperti itu. Bahkan terkadang mereka sudah mikir muter-muter nggak ketemu. Ya, seperti Jahm bin Safwan. Itu ketika ditanya Allah ada di mana, bingung dia, masuk ke rumahnya ngunci, ngurung diri 3 bulan, hampir 4 bulan. Ketika keluar ditanya Allah ada di mana, jawabannya Allah ada di mana-mana kan gitu. Udah 3 bulan salah lagi jawabannya gitu. Allah musta'an gitu. Ya daripada kelamaan mending buka Al-Qur'an. Tulisannya Allah alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy gitu. Jadi seperti itu. Hanya saja memang syaitan itu membuat penyimpangan-penyimpangan itu seakan-akan indah. Zuhrufal qauli ghurura. Ya, membisikkan dengan kata-kata indah yang menipu, yang memperdaya, seolah-olah ini ilmunya orang-orang pinter, ahli filsafat ini. Gitu. Seolah ini ilmunya orang-orang cerdas gitu. Enggak. Ya, emang seperti itu. Fahum yas'amuna annahum yadfa'una billadhi wada'uhu syubbah
wasyukuk, ya. Sehingga mereka menyangka bahwasannya apa yang mereka kerjakan itu dari kitab-kitab tersebut itu dia menolak syubhat-syubhat dan keraguan-keraguan, ya. Wal fadilu dzaki ya'lam anna syubha wasyukuk zadat bidzalik. Dan orang yang utama, yang dia itu cerdas, justru dia mengetahui bahwasanya syubhat-syubhat dan keraguan justru bertambah dengan ilmu yang seperti itu, ya. Wa minal muhal an la yahsilul syifaan wal huda wal ilmin al ilmil yaqin min kitabillahi ta'ala wa kalami rasulihi wa yahsilu min kalami haula'il mutahayyirina wa mutasyakkikina syakin, ya. Dan termasuk hal yang mustahil, ya, ketika tidak bisa didapatkan penyembuh dan petunjuk dan ilmu yang yakin dari kitabullah dan kalamu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dapatkan dari ilmu yang dibawa mereka oleh orang-orang yang bingung, yang ragu-ragu terhadap agamanya sendiri, ya. Dengan Al-Quran aja nggak bisa, misalnya orang menyangka nggak bisa dengan Al-Quran seperti itu, gitu, ya. Lebih lagi sama orang-orang ahlul filsafat, gitu. Tambah nggak bisa, tambah bingung. Mereka sendiri ragu-ragu kok terhadap agamanya, gitu, ya kan. Sampai keluar S3 jurusan filsafat, ujung-ujungnya nggak sholat. Ditanya kenapa, saya belum yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Alladzina akhbaral waqif ala nihayati iqdamihim bima intaha ilaihi min maramihim haitsu yaqul nihayatu iqdamil uqulil iqal wa aktharu sa'yil alamina dhalal wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana adza wa wabalu nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu, ya. Kita bisa dengarkan orang-orang yang memang berhenti di dalam kehidupannya dalam masalah ilmu kalam ini, bahkan dia menjadi rujukannya ketika itu, ya, Fathur Razi, ya, di mana dia mengatakan nihayatu iqdamil uqulil iqal, akhir dari orang yang mengedepankan akalnya adalah iqal, ya, belenggu, keruwetan. Wa aktsaru sa'yil alamina dhalal, dan kebanyakan kondisi mereka di alam ini, orang-orang yang mengedepankan akalnya, mereka sesat. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina, dan ruh-ruh kami dalam kondisi sudah ketakutan di jasad-jasad kami, yakni ingin segera keluar, sudah nggak betah, sudah mau mati maksudnya. Wahasilu dunyana adza wa wabalu, dan apa yang dihasilkan dari dunia kami kecuali gangguan, ya, dan malapetaka. Walam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu, dan tidaklah kami mendapatkan yang bermanfaat sepanjang umur kami kecuali kami hanya mengumpulkan katanya dan katanya. Kita bisa melihat ilmu kalam di dalam kitab-kitab mereka ketika membahas masalah agama, ya, ariyatun minal burhan, nggak ada penjelasan-penjelasan, sepi hadis, sepi Al-Quran, penukilan, berlembar-lembar isinya cuma katanya-katanya, kata fulan, kata alan, ya, terus seperti itu, ya. Dan kita lihat bagaimana ucapannya Fathur Razi, orang yang menjadi rujukannya masalah ilmu kalam waktu itu di masanya. Ini ucapannya, ya. Dia menyesal mempelajari ilmu tersebut. Kita bisa melihat ucapannya, ya, Imam Ghazali, ya, bagaimana beliau di akhir kehidupannya menyibukkan dengan kitab-kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dan menyesali apa yang telah beliau perbuat sebelumnya. Lah kok sekarang malah bukunya dijadikan rujukan, dibahas di masjid-masjid, orang yang nulis saja sudah tobat kok, gitu. Ya kan? Ketika kita sudah tahu ada orang yang kejedut, ya jangan dijedutkan kepala kita, gitu, ya. Udah tahu sakit, itu yang kejedut udah bilang sakitnya, kita nggak perlu yang jedutkan kepala kita, oh ya ternyata sakit, enggak. Kita sudah tahu ada orang yang dulunya jadi rujukan dalam ilmu kalam, ya, kemudian mereka bertobat, ya. Laqad ta'amaltu tariqal kalamiyah
wal manahijal falsafiyah fama ra'aituha tashtafi alilan wala tarwi ghalilan wa ra'aitu aqrabat tariqatul Qur'an. Ya. Sungguh aku melihat ya sungguh aku mempelajari jalan-jalan ahlul kalam dan manhajnya ahlul filsafat, dan aku tidak melihat ilmu kalam dan ilmu filsafat tersebut itu bisa menghilangkan kecacatan dan bisa dia itu melegakan dahaga, ya. Dan aku melihat jalan yang paling dekat untuk mendapati kebenaran adalah jalan Al-Quran. Iqra' fil itsbat. Kita baca di dalam penetapan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy. Ya, lihat, nggak perlu seperti saya tadi siapa? Jahm bin Safwan masuk ke dalam kamar, ya, ngunci hampir 4 bulan, keluar kesimpulannya salah. Ya, kita lihat di dalam itsbat langsung disebutkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Gitu. Memang terkadang syaitan itu menipu dengan ucapan-ucapan yang berdaya, ya. Sehingga ketika seorang melihat pandainya seorang berbicara, berretorika gitu, kayak terhipnotis gitu. Ya, kejadian ketika Jahm bin Safwan, pengikutnya banyak Jahm bin Safwan, ya, pendiri pencetus kelompok Jahmiyah dalam sempalan agama Islam ini. Ketika dia menyebutkan sama pengikut-pengikutnya, sesungguhnya Allah itu melihat tanpa penglihatan, ya. Kemudian Allah itu mendengar tapi tidak punya pendengaran. Allah itu memiliki ilmu tapi tanpa ilmu gitu. Jadi seolah-olah itu menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Pengikutnya terhipnotis, tapi tiba-tiba mampir masjid itu, kan di situ, duduk di situ mendengar Jahm bin Safwan berbicara seperti itu. Robi tadi kaget, gitu, orang Arab dusun. Kemudian dia langsung berdiri dan mengatakan junnamun it yuthahu ya sami'u ghairi sam'in basirun bi ghairi basrin. Ya, terus diucapkan seperti itu. Sungguh ketika dia ketika Allah Subhanahu wa taala tanpa penglihatan, mendengar tanpa pendengaran, kebesaran dan gitu. Selesai Arab ngomong, dia pergi, pengikutnya yang tadi terhipnotis sadar gitu. Sebagiannya ngikut keluar gitu. Baru sadar ini orang ngomong ngawur gitu. Tapi ketika nggak seperti itu, mereka masih mengikutinya gitu. Memang ada saat-saat tertentu yang orang itu terbuai dengan ucapan gitu. Fa inna minal bayani la sihra, sesungguhnya ada sihir. Ya. Makanya hanya orang-orang saja yang dia memiliki ilmu yang memisah-misah antara mana batil, karena otak manusia itu sifatnya generalisasi, Pak. Gitu. Antum lihat di suatu toko, barang-barang yang bagus ditaruh di etalase. Orang akan mengira toko itu bagus semua barang. Padahal yang buruk ada di belakang, dicampur. Gitu. Atau barang-barang yang murah taruh di etalase, kacamata-kacamata yang sudah nggak layak pakai, yang sudah tinggal digratiskan aja, dijual murah di etalase. Yang bagus-bagus, yang mahal-mahal di dalam. Orang akan menganggap toko ini murah. Gitu. Sifatnya generalisasi dan susah untuk mengurai syubhat, kecuali mereka hanya orang-orang yang berilmu. Kemudian wa ilaihi yas'adu kalamu thayyib wal amalu salihu yarfa'u. Ya, kepadanya naik kalimat-kalimat yang baik dan amalan-amalan soleh itu diangkat. Artinya Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Wa iqra' fin nafi, dan bacalah di dalam penafian. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Wala yuhituna bihi ilman, ya, dan tidak ada yang bisa meliputi ilmunya. Ya. Waman jaraba mithlu tajribati wa arafa mithla ma'rifati
Ya. Oh. Waman jarraba mitlu tajribati arrafa mitlu ma'rifati. Barang siapa yang mengambil jalan bagaimana yang aku tempuh, sesungguhnya dia akan mengetahui sebagaimana aku mengetahuinya. Wa hadza insyaduhu wa alfadhuhu fi akhiri kutubihi. Inilah teriakan mereka dan ucapan-ucapan mereka di akhir-akhir kitab-kitab mereka. Lihat nih, mereka menyesal dengan ilmu kalam tersebut. Wa huwa afdalu ahli zamani, sedangkan mereka adalah orang yang paling utama dalam ilmu tersebut pada zamannya. Mereka itu rujukannya ilmu kalam. Imam Ghazali, Fathur Razi, mereka menyesal dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Alal itlaq, secara mutlak, fi ilmi kalam wal filsafah. Wa kalamu amthalihi fi mithlu dzalika katsirun jiddan, dan ucapan-ucapan yang semisal itu dari ahlul kalam itu banyak sekali. Qad dzakarnahu fi kitab Shawa'iq, ya. Ini kata Ibnu Qayyim sudah kita sebutkan ucapan mereka ahlul kalam yang mereka menyesal itu di dalam kitab khusus As-Shawa'iq. Wa ghairuhu, dan yang selainnya. Wa dzakarna qaulu ba'du 'arifina bi kalami haula akhir amril mutakallimina syak wa akhiru amril mutasawwifina syatah, ya. Dan kita sebutkan ucapan-ucapan mereka orang-orang yang berilmu tentang masalah ilmu kalam ini, sebagaimana mereka mengucapkan akhir dari perkaranya ahlul kalam, ahlul filsafat itu keraguan, ya. Mereka semakin belajar ilmu filsafat semakin ragu, ya. Wa akhiru amril mutasawwifina syatah, dan akhir dari perkaranya ahlu tasawuf itu dagelan, gitu, ya. Ahlu tasawuf akhir perkaranya dagelan. Kita lihat ahlu tasawuf jalan kemana gitu, bawa bawa tongkat, senyum-senyum sendiri gitu, jalan dari sini sampai ke mana, kota mana, balik lagi, ya. Nggak mau ngomong sama orang, nggak mau ngomong sama ini, senyum aja di jalan gitu. Ada yang jadi orang gila gitu, sengaja mereka, ya. Itu nanti ada pembahasannya sendiri nanti di sini insyaallah. Bagaimana syaitan menyesatkan manusia dengan ucapan-ucapan seperti itu. Dengan ucapan kamu mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu ilmu-ilmu qadim, ilmu lama, yang kuno, yang udah nggak relevan pada zaman ini, gitu, ya. Yang relevan seperti apa gitu? Yang seperti ini yang relevan, ilmu kalam. Nah, ini ilmunya orang zaman sekarang, ilmunya orang-orang cerdas. Oh, ternyata susah mungkin buat mereka. Oh, ada jalan pintas untuk mendapatkan ilmu yang nggak perlu mempelajari ini tadi semua jalan-jalannya. Di mana jalan pintas itu seperti ilmunya Nabi Khidir, ya, nggak perlu ikut syariatnya Musa, gitu. Jadi kamu nggak perlu ikutnya syariatnya Rasul SAW, tapi ini langsung, nggak perlu hadatsana akhbarona, mengucapkan fulan dari Rasulullah, nggak. Cukup hadatsana qalbi an rabbi, katanya. Wes keren gitu. Menceritakan kepadaku hatiku dari Robku. Langsung. Lah caranya gimana? Gini caranya. Diajari. Ya, diajari mengosongkan pikiran, diajari puasa mutih, diajari puasa mati geni, diajari takorup ke kuburan-kuburan keramat dan yang semisalnya. Pembahasannya secara khusus di situ. Taib. Wal Quran yusiluka ila nafsil yaqin fi hadhil matalibul lati hiya a'lal matalibul ibad. Adapun Al-Quran itu akan menyampaikanmu kepada keyakinan yang memang diinginkan oleh hamba-hamba, ya, yang memang dibutuhkan oleh seorang hamba. Walidzalika anzalahum man takallama bihi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkannya karena memang orang membutuhkan. Wa ja'alahu syifaan lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin, dan Allah menjadikan Al-Qur'an ini obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam hati. Demikian pula menjadikan rahmat dan hidayah bagi orang-orang yang beriman. Wa amma syifa'uhu li maradi syahwat fadzalika bima fihi minal hikmah
wal mau'izatil hasanah bitarghibi wat tarhib wa tazhidi fid dunya wa targhibi fil akhirah. Adapun obat penyembuh dari penyakit syahwat. Kalau tadi obat penyembuh dari penyakit syubhat. Ya, Al-Quran itu mengandung dua obat penyembuh sekalian, dari penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Ini adapun obat penyembuh dari penyakit syahwat, kata Ibnu Qayyim, di Al-Quran juga ada, ya. Minal hikmati wal mau'izatil hasanah, dari hikmah-hikmah yang sangat kuat dan bimbingan-bimbingan yang baik, dengan bitarghibi wat tarhib, dengan cara apa? Dikasih cita-cita supaya kita itu cinta terhadap kehidupan akhirat, dan dikasih ancaman-ancaman supaya kita itu takut terhadap ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang itu melihat sesuatu yang haram, ya, maka dikasih harapan. Kenapa kamu lihat yang haram? Gak usah, tenang, Allah sudah menjanjikan kamu surga. Itu besok ada yang lebih indah. Itu, ya. Kemudian ketika belum juga dia itu mengerti, disebutkan dalam Al-Quran, jangan seperti itu, nanti azabnya demikian, demikian, dan demikian. Ya, ketika dia memilih pasangan yang mungkin pasangan yang tidak baik bagi agamanya, ya, Al-Quran mengatakan, kenapa kamu seperti itu? Di surga besok sudah ada pasangan-pasangan dari bidadari-bidadari, orang-orang soleh. Ya. Bagaimana kamu bisa berbuat maksiat sedangkan Allah sudah menjanjikanmu surga? Ya. Wa tazhidi fid dunya, dan orang itu dibuat zuhud terhadap perkara dunia dalam Al-Quran. Ya. Disebutkan bahwasanya dunia itu laibun walahun, disebutkan dunia itu mata'un ghurur, dan yang semisalnya, ya, kesenangan yang menipu, hanya senda gurau belaka. Dunia itu enggak abadi, enggak kekal selama-lamanya. Ya. Wa targhibi fil akhirah, dan dibuat rindu orang itu terhadap akhirat. Ketika kita baca Al-Quran, ya, kalau yang nggak tahu bahasa Arab bisa baca sekalian artinya, ya, penting. Kita bisa baca Al-Quran, baca artinya, itu membuat kita cinta, merindukan kehidupan akhirat. Ya. Wal amthal wal qasas allati fiha anwa'ul ibar. Demikian pula Allah memberikan percontohan-percontohan dalam Al-Quran, seperti nyamuk, ya, seperti guruh, seperti air yang mengalir ke lembah-lembah dan yang semisalnya. Dan Allah menjadikan di dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah yang bukan kisah-kisah khoyal, gitu, ya, kisah-kisah kabayan dan yang semisalnya. Enggak, ini kisah nyata, bisa diambil ibrahnya di situ, ya. Dan Allah itu tidak akan pernah mengganti sunnahnya. Ya, dan di situ kita bisa mendapatkan dari kisah-kisah itu ibrah, pelajaran-pelajaran dan yang misalnya. Walistibsar fayarghabul qalbus salim idza absaru dzalika fima yanfa'uh fi ma'asyihi wa ma'adihi. Ya, sehingga dia bisa melihat dengan jelas dalam kisah-kisah tersebut, sehingga hati yang selamat dia merindukan kehidupan akhirat, dan dia bisa melihat apa yang bermanfaat bagi dirinya di kehidupannya maupun kehidupan akhiratnya. Wa yarghabu amma yadhurruhu fayasirul qalbu muhibban lirusdi mubghidan lil ghai. Ya, dan dia sehingga hati tersebut juga menginginkan segala sesuatu yang baik dan menghindari kemudaratan-kemudaratan bagi dirinya. Ya, dia mencintai kelurusan, kemudian dia juga membenci apa-apa yang menyimpang. Fal Quran mazilul amradil mujihatu lil aradatil fasidah. Maka Al-Quran itu akan menghilangkan keinginan-keinginan yang rusak dalam hati tersebut. Wa yaslihul qalbu fatasluhu iradatahu. Ya, dia Al-Quran akan memperbaiki hati, sehingga dia juga akan memperbaiki keinginan-keinginannya. Setelah dia melihat gambaran yang jelas mana yang bermanfaat bagi dirinya, mana yang memudaratkan dirinya, maka dia akan berubah keinginannya. Ya, yang tadinya keinginannya terhadap yang buruk-buruk, maka keinginannya terhadap yang baik-baik, yang dia itu memang melihat itu bermanfaat untuk dirinya di kehidupan dunia, di dunianya maupun di akhiratnya. Wa ya'udu ila fitratihi allati fatara 'alaiha fataslahu af'aluhu al-ikhtiyariyah al-kasbiyah.
kama ya'udul badan bi sihhatihi wa salahihi ila halit tabi'i fayasiru bihaitsu la yaqbalu illa al-haq kama anna tifla la yaqbalu illa al-laban. Ya. Maka orang tersebut akan kembali kepada fitrahnya, di mana memang fitrah itu awal kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan pertama kali dirinya, ya. Al-ikhtiyariyatil kasbiyah, ya, sebagaimana hakikatnya, ya. Kama ya'udul badan bi sihhatihi wa salahihi ila halit tabi'i, sebagaimana ketika badan dia itu kembali kepada tabiatnya, kesehatannya, ya, dia akan mencintai kembali hal-hal yang memang bermanfaat untuk dirinya. Fayasiru bihaitsu la yaqbal illa al-haq, ya, sebagaimana dia itu tidak akan menerima kecuali al-haq. Ya, kama anna tifla la yaqbal illa laban, sebagaimana anak kecil dia tidak akan menerima kecuali susu dari ibunya. Ya. Wa adal fata katifli laisa biqabilin siwal mahad syai'an wastarahat awadhiluh, ya, maka kembalilah seorang pemuda tersebut seperti anak kecil yang ada dalam timangan, ya, dia tidak akan menerima kecuali apa? Yang baik-baik, ya, sehingga dia kembali kepadanya. Wa yataghadzal qalbu minal iman wal Qur'an bima yazkihi wa yaqwihi, maka kemudian hati tersebut akan makan sarapan dari makanan-makanan keimanan, makanan Al-Quran, ya, yang dia akan menyucikannya dan juga akan membuatnya semakin kuat. Wa yu'ayyituhu wa yufarrihuhu, membuatnya menjadi kokoh dan membuatnya bahagia. Wa yasurruhu wa yanshatuhu wa yathbit mulkuhu, ya, kama yataghaddal badan bima yanmihi wa yaqwihi. Hatinya akan menjadi senang, menjadi lapang, dan akan kembali kepada singgasananya, ya. Sebagaimana badan, ya, yang dia itu bisa kembali tumbuh, berkembang, dan kuat, ya. Ini kaitannya dengan pembahasan kita di beberapa bab sebelumnya, ketika seorang yang dengan mudah mengumbar pandangannya, ya. Karena hati kita ini tadinya yang memerintah, ya, hati kita ini tadinya yang memerintah. Kemudian dia memerintahkan matanya untuk melihat sana, melihat sini, melihat yang haram-haram. Kemudian hatinya terpenjara dengan apa yang dia lihat, ya. Kalau masih ingat nggak Pak pembahasan itu? Masih ingat? Alhamdulillah, mudah-mudahan masih ingat ya. Masih ingat ya. Ya, sehingga ketika seorang melihat yang demikian, maka hatinya akan selalu terikat dengan yang seperti itu, terikat dengan dunia. Makanya kita bisa melihat orang yang jatuh cinta gitu kan, itu dia makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, ya, terikat dengan apa yang dia inginkan. Ketika seorang, nggak usah seorang, kita kalau mau beli motor, ya, mau beli motor Beat apa-apa, mau milih dulu nih Beat, Vario, apa-apa gitu, itu kita mau tidur itu masih keinget itu, ya kan, lihat selebornya motor aja masih inget itu, udah seneng banget tuh, depan ada motor lewat pakai Beat, masih inget, wih gitu. Kenapa? Karena mata kita itu yang ditugaskan untuk melihat, kemudian disampaikan kepada hati kita, dan hati kita terikat dengan yang demikian. Dan Al-Quran mengembalikan fitrahnya, ya. Al-Quran mengembalikan fitrahnya. Ketika hati kita itu kembali kepada fitrahnya, tidak diperintah lagi dengan utusannya yaitu mata, dia ingat betul bahwasanya kehidupan dunia itu hanya kehidupan sementara yang memperdaya, yang menipu, maka hati itu kembali kepada singgasananya. Dialah yang memerintah, ya. Dialah yang tahu, yang menjadikan dunia itu tidak masuk ke dalam hatinya. Di tangannya nggak apa-apa, tapi jangan masuk ke dalam hatinya. Dunia itu seperti air, ya, seperti air. Air sebanyak apapun kalau nggak masuk kapal nggak masalah, gitu. Tapi kalau airnya sampai masuk kapal, nah itu muskilah itu, gitu. Ya, seperti itu. Diperumpamakan dunia seperti air yang ada di daun apa itu? Daun talas, digini-ginikan tuh, glinding sana ke sini. Ya karena memang seperti itu sifatnya dunia, pindah sini, pindah sana,
nggak setia menetap pada satu tempat. Ya, maka di sini wathbit mulkuhu, ya, kemudian menjadi kokohlah singgasananya. Ya, kama yataghadal badan bima yanmihi wa yaqwi, sebagaimana badan yang makan dia akan tumbuh berkembang dan semakin kuat, demikian pula hati. Ketika dia itu bersih, rujukannya adalah Al-Qur'an, dia akan semakin berkembang dan kuat. Wa kullun minal qalb wal badan muhtajun ila an yatarabba fayanmu wa yazid. Ya, dan setiap baik itu hati maupun badan dia membutuhkan ada yang murabbinya, yakni dia yang mengaturnya, dalam artian yang memeliharanya. Wayanmu wa yazid, sehingga dia itu bisa tumbuh dan berkembang hatta yukammila wa yaslaha, fakama annal badan mahmuhtajun ila an yasku bil aghdhiyatil maslahatil lahu wal himyati amma yadurruhu. Ya, maka hati tersebut itu semakin sempurna, semakin baik, sebagaimana badan membutuhkan makanan-makanan yang dia itu menjadi semakin baik dengannya. Demikian pula badan membutuhkan untuk dilindungi dari segala sesuatu yang memudaratkan. Demikian pula hati juga demikian. Fala yanmu illa bi'ta'ihi ma yanfa'uhu, maka dia tidak akan bisa berkembang hati tersebut kecuali dengan diberi sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Wa mana'a ma yadurruh, dan dihalangi dari sesuatu yang memudaratkan dirinya. Ya. Apa yang memudaratkan hati? Di pertemuan-pertemuan lalu sudah masih ingat enggak? Kemaksiatan, ya. Subhat itu mudaratkan. Fakadzalikal qalb, demikian pula hati. La yasku wa la yanmu wa la yatimmu salahuhu illa bidzalik. Demikian pula hati, dia itu tidak akan berkembang dengan baik, ya, kecuali dengan apa-apa yang menyempurnakan dirinya dari kemaslahatan. Wala sabila lahu illal wusuli ila dzalika illa minal Qur'an, dan tidak ada jalan lain untuk mendapatkan yang demikian supaya hati kita itu tambah berkembang kecuali apa? Al-Qur'an. Wa in wasala ila syai'in minhu min ghairihi fahuwa nazrun yasir. Ya, kalau apa? Dia hati itu mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya selain Al-Qur'an, ya, maka kata Ibnu Qayyim di sini nazrun yasir. Nazrun yasir itu apa? Sesuatu cuma cuilan dikit. Ya. Segenggam aja nggak ada, cuma serpian aja. Ya. La yahsilullahu bihi tamamul maksud, bahkan tidak mendapatkan padanya kesempurnaan tujuannya. Wa kadzalika zar la yatimu illa bihadainil amrain, fahaina idin yuqal zaka zar wa kamula. Ya, maka la yahsilullahu bihi tamamul maksud. Ya. Demikian pula tanaman, dia tidak akan sempurna kecuali dengan dua pokok perkara ini. Ya. Maka kita katakan zakazar, ya, telah tumbuh berkembang tanaman wakamula, dan menjadi sempurna. Walama kanat hayatuhu wa na'imuhu la tatimmu illa bizakatihi wa taharatihi lam yakun buddun min dzikri hadza wa hadza fanaqul babu thamin fi zakatil qalb wa taharatihi min najasatil fawahish wal ma'asi. Baik. Maka walama kanat hayatuhu wa na'imuhu, karena kesempurnaan kehidupan hati tersebut itu tidak akan ada, ya, dan kenikmatannya itu tidak akan sempurna kecuali dengan bersih dan sucinya dia atau berkembangnya dia, ya. Lam yakun buddun, maka harus di sini lam yakun buddun itu terjemahannya adalah harus bagi kami untuk apa? Menjelaskan di situ. Lam yakun buddun min dzikri hadza wa hadza naqul, maka harus bagi kami untuk menjelaskan bab berikutnya, yakni bab ke-8 fi zakatil qalbi, yakni tumbuh dan berkembangnya hati. Ya, wa taharatihi, dan bersihnya dia min najasatil fawahish wal ma'asi, dari najis-najis kemaksiatan dan fawahish. Fahisyah itu adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan
zina, sesuatu yang kotor dan jorok gitu. Maka yang tadi udah paham ya? Ada pertanyaan dulu nggak yang tadi? Sebelum kita masuk bab yang berikutnya, bab 8 tentang masalah zakatnya hati dan kebersihannya. Jadi tadi di bab tadi kesimpulannya adalah Al-Quran itu ada 2 obat sekaligus, yakni obat untuk penyakit syubhat, karena di situ penjelasan sangat detail, sangat rinci, ya, nggak seperti ilmu kalam yang kepanjangan muter-muter nggak jelas. Gitu. Demikian pula ada obat bagi penyakit syahwat, ya, karena di situ ada kisah-kisah, ada gambaran-gambaran hari kiamat, ada penjelasan-penjelasan yang bisa diambil ibrohnya di situ, sehingga menjadikan orang itu cinta terhadap kehidupan akhirat dan dia zuhud terhadap perkara dunia. Maka kita masuk kepada bab yang ke-9, berkembangnya hati dan sucinya dia dari najis-najis fahisyah dan kemaksiatan. Az-zakatu fil lughah, zakat secara bahasa, hiya nama wa ziyadatu fis shalah. Zakat secara bahasa adalah tumbuh dan berkembang, ya, demikian pula bertambah kebaikannya, ya. Wa kamalu syai', dan sempurnanya sesuatu. Yuqal zaka syai' idza nama, dikatakan sesuatu itu zaka ketika dia itu tumbuh dan berkembang. Qala Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh, ambillah dari harta-harta mereka sedekahnya, tutahhiruhum, supaya Allah mensucikan mereka, wa yuzakkihim biha, ya, dan mengembangkan hartanya dengannya. Perhatikan di sini. Kadang ada Ustadz salah menerjemahkan di sini. Khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta mereka itu sedekah, tutahhiruhum, bukan tutahhirhum. Tutahhirhum. Kalau misalnya tutahhirhum itu ada hubungan apa? Sebab akibat dengan yang di depannya. Artinya apa? Ketika zakat mereka itu harta mereka diambil, maka akibatnya harta mereka berkembang. Ketika mengatakannya tutahhirhum. Tetapi di sini ayatnya bukan tutahhirhum, tetapi tutahhiruhum. Sehingga sebab berkembangnya harta tersebut bukan dari diambilnya, tetapi apa? Dari sebab lain, Allah yang mengembangkannya. Ya, seperti itu. Nangkep? Bukan korelasi secara langsung, tetapi korelasi secara tidak langsung, di mana ketika zakat itu diambil, sedekah itu diambil, maka Allah akan memperbanyak hartanya. Ya. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka sedekahnya, tutahhiruhum, supaya Allah Subhanahu wa taala mengembangkan zakat tersebut, ya, supaya harta tersebut berkembang, wa tuzakkihim biha, dan mengembangkannya dengannya. Fajama'a bainal amrayni, thaharah wa zakah. Di dalam ayat ini Allah mengumpulkan 2 perkara. Perkara yang pertama adalah thaharah, sucinya dia, wa zakah, dan berkembangnya dia. Fajama'a baina amrayn, taharah wa zakah. Maka Allah di dalam ayat ini mengumpulkan 2 perkara, yakni bersihnya sesuatu dan berkembangnya. Litalazimihima fa in jasad fawahish wal ma'asi fil qalbi bimanzilatil akhlaqir radiyah fil badan wa bimanzilatil dhaghal fi zar'. Ya. Allah mengumpulkan 2 perkara tadi, suci dan berkembang. Karena apa? 2 perkara itu selalu beriringan. Kalau mau bersih ya, kalau mau berkembang ya dia harus bersih. Ya. Sebagaimana, karena sesungguhnya kotoran-kotoran fawahish dan maksiat-maksiat di dalam hati itu seperti kedudukan kotoran-kotoran yang buruk yang nempel pada badan, dan juga sebagaimana kotoran-kotoran dan penyakit yang nempel pada tanaman. Ya. Bimanzilatil khabith fi dzahab wal fiddah, dan juga kotoran yang nempel pada emas dan perak, wan nihashi fil hadid, dan juga karat pada besi. Ya.
Fakama anal badan idza stafragha min akhlaqir radi'ah takhallusat quwwatut tabi'iyyah minha fastarahat fa'amalat amaluha bila mu'awiq wala mumani' fanamal badan, ya. Maka sebagaimana hati ketika dia itu sebagaimana badan itu ketika dia itu terlepas dari kotoran-kotorannya, demikian pula hati ketika dia terlepas dari kotoran-kotoran, dia bisa berfungsi sebagaimana mestinya, ya, ada kekuatannya untuk bergerak sehingga dia bisa bergerak tanpa ada penahan dan gangguan yang ada pada dirinya. Kita bisa melihat ada dua orang anak lahir kembar, satunya sakit-sakitan, satunya enggak, gitu kan? Gedenya tentunya beda, gitu. Karena ada kotoran-kotoran di situ, ya. Dan ini selalu mutalazimain, yakni selalu beriringan antara kebersihan dan juga pengembangan. Itu selalu beriringan. Makanya seringkali kita ustadz-ustadz itu ketika memberi judul penyucian jiwa, judulnya apa? Tazkiyatun nufus. Padahal tazkiyah, zaka itu artinya bukan suci, tapi artinya apa? Berkembang. Tapi karena saking beriringannya, yang namanya kalau mau berkembang harus suci, ya. Kalau suci pasti berkembang, maka seringkali dijadikan istilah, ya. Maka di sini saking beriringannya, ketika mau berkembang maka harus suci, dan ketika suci itu pasti berkembang, makanya seringkali ustadz-ustadz memberi judulnya tazkiyatun nufus, artinya apa? Penyucian jiwa, padahal artinya adalah pengembangan jiwa. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.